ketika Presiden Prabowo memberikan ruang kepada sisa-sisa lama, ya, khawatirnya mereka membangun kekuasaan baru, membangun kekuatan baru untuk menjatuhkan yang the ruling party. Itu yang saya khawatirkan. Karena diberikan ruang untuk mereka membangun kekuatan baru. Makanya sisa-sisanya harus dibumi hanguskan. Tapi kan Presiden Prabowo selalu saya bilang, saya dituduh adu domba, nggak suka orang bersatu. Tapi kan ulah dari 3 cabang kekuasaan kita ini jadi ribut negara ini karena nggak beres kejaksaannya, kepolisian dan KPK-nya gitu. Nah artinya menurut saya jangan berikan oleh Presiden Prabowo ruang untuk mereka untuk menyusun kekuatan baru, dan itu justru kalau dalam Machiavelli Leviathan itu kalau kita nggak penggal lehernya, siap-siap leher kita dipenggal. Pak Dr. Pangi Syarwi Caniago, Bung Ipang, silakan. Makasih Bang Iman. Dari tadi saya sebenarnya menikmati diskusi ini tentang konteks hukum ya, tentang ada yang meninggal tadi, kemudian soal sandera menyandra, soal berdagang pengaruh dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah tentu saja agenda penegakan hukum ini kan tidak betul-betul serius sekarang ini karena memang residu lama kan yang masih dipertahankan. Tidak serius karena residu lama. Ya, dari 3 cabang kekuasaan kita kan semuanya residu lama, kejaksaannya, kepolisiannya, KPK-nya, bahkan KPK-nya made in Jokowi gitu. Makanya ketika kasusnya yang amplopnya Menteri Semak Belukar stop. Ya kan? Ya. Menteri Semak Belukar. Apa tuh? Bayangan lagi. Menteri bayangan Menteri bayangan lagi. Menteri Semak Belukar stop, ya kan? Privat jet stop, ya kan? Apa? Privat jet dulu kan pernah dengar kan? Oke. Stop. Terus ada kemudian Blok Medan, ya kan? Ya di Morowali stop. Terus ada lagi yang kepala dinas di Provinsi Sumatera Utara stop. Jadi kalau berharap KPK ya terlalu jauh banget kita berharap KPK. Oh, Anda nggak setuju kasus ini dilempar ke KPK? Ngurus yang amplop aja nggak bisa, langsung kolaps ini. Jadi ini mensrea jelas. Bagaimana barang ini kata Bang Iwan, barang udah 2 sebulan udah dibalikin, habis itu pidananya selesai, hilang karena dibalikin aja. Mungkin juga statement presiden juga harus diralat itu Bang Iwan. Uang dibalikin, pidana harus tetap jalan. Ya nggak bisa nggak itu karena mensrea jelas, niat jahat jelas, ya kan? Itu 1 bulan atau 2 bulan baru dibalikin kan setelah bunyi barangnya itu kan. Jadi sebenarnya memang Presiden Prabowo memang nggak ada pilihan sih, harus kalau saya melihat Machiavellian itu pemikirannya 2 saja, pemimpin itu harus 2, dicintai dan ditakuti. Nah, kalau dia selalu dihujat oleh masyarakatnya, dihina oleh masyarakatnya, dimaki terus oleh rakyat, maka kekuasaannya akan tergerus. Dia akan bermasalah, dia akan menyimpan masalah dalam kekuasaannya. Maka Presiden Prabowo hari ini bagaimana sentimen publik itu mencintai dia kembali. Itu harus dipantik dengan penegakan hukum yang lebih intensitasnya terukur, empirik objektif. Apa adanya. Apa yang ada itu yang dilaporkan. Bukan intersubjektif yang tidak diada-adakan, mengada-ngada gitu. Itu salah satu cara untuk memulihkan animo kepercayaan publik dari distrust menjadi trust building. Karena penegakan hukum itu adalah kunci menjaga kekuasaan Presiden Prabowo. Itu adalah sentimen penting penegakan hukum itu. Saya nggak tahu survei terakhir itu bagaimana penilaian publik terhadap penegakan hukum di era Presiden Prabowo. Kemudian kita juga berharap yang lain juga perampasan aset ini bagaimana nanti apakah betul serius atau tidak. Karena memang koruptor itu katanya kan nggak takut di penjara tapi takut dimiskinkan. Nah ini akan kita lihat nanti episode selanjutnya. Apakah ini serius? Kalau serius berarti ini sejarah pertama presiden di Indonesia yang serius untuk menjadikan undang-undang ini betul-betul memiskinkan para pelaku korupsi gitu. Karena para pelaku korupsi hari ini yang jadi problem kan adalah penegak hukumnya yang melakukan korupsi kan, yang menjadinya sumber ketauladanan harusnya. Saya dari awal sebenarnya senang itu ketika rampasan perang itu dipamerkan oleh kejaksaan. Saya sangat happy banget itu melihat
rampasan perang dari PKH, dari ini ratusan duit ditumpuk ya. Itu saya happy sekali, senang gitu. Tapi ternyata baru kita tahu, oh begini juga. Dan ini ternyata yang dibilang Mas Yudi ya, bukan saya. Ini baru koordinator ini. Bukan otak intelektualnya ini. Makanya hanya bisa nggak bisa pakai rompi orange, nggak bisa pakai rompi pink, nggak bisa diborgol. Karena ini nanti kepala suku yang akan kena, dampaknya mungkin berat ini. Kepala suku yang kena. Ya, ini saya ingat statementnya Abdullah Hemahua. Kalau dia saya undang, dia kan nggak mau minum ya. Dia jaga betul integritas. Kalau kita ngundang Abdullah Hemahua itu penasihat KPK dulu itu, kalau kita ngundang narasumber ngasih air pun nggak boleh dia minum. Kalau dia ngantar narasumber, mobilnya harus mobil dia kan, nggak boleh kita antar juga. Dia bilang ya, pemberantasan korupsi itu kenapa sulit di Indonesia? Karena kecanggihannya untuk mengikat linkage gitu, elit-elit penentu di republik ini gitu. Jadi ketika itu diikat, dia diambil, dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Yang paling gampang itu pemberantasan korupsi, dia diambil beres dengan dirinya sendiri. Ini bunyi barang ini nanti gitu. Dan efeknya itu tadi berat lagi gitu. Sehingga memang pemberantasan korupsi akhirnya deadlock, selesai, tutup buku. Karena apa? Ketika ini diambil, nggak selesai dengan dirinya. Dia akan bunyi lagi. Dan itu bisa orang-orang penting di republik ini, ya kalau sekelas ketua umum partai, sekjen partai masih kecil, mungkin di atas itu lagi, yang ke bawah gitu, keseret. Makanya nggak bisa pakai baju, nggak bisa diborgol. Itu asumsi saya orang awam ini, masyarakat awam yang 88% ini, yang masih bodoh ini. 88%. Oh gitu. Masyarakat kita masih awam, masih gampang kena politik pencitraan. Ya. Apa namanya, berenang-berenang di laut langsung naik elektabilitas kan. Kemudian sering ketemu masyarakat dengan ya masyarakat awam kita, dia tidak pakai baju anti peluru kan. Jadi apapun yang ditembakkan di media serangan udara, dia langsung efek ke otaknya langsung. Jadi ketika dia melihat antraksi hukum seperti ini, dia juga bingung nih, kacau juga nih. Jadi melihat pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi itu yang saya pikir menjadi problem. Tapi yang kedua adalah Presiden Prabowo sebenarnya bagus ini sebenarnya. Jadi yang bisa membuka aib pemberantasan korupsi bukan mahasiswa ini, bukan kita ini. Jadi kalau mereka berantem sesama mereka, itu kan bunyi. Betul. Jadi yang memberantas korupsi itu kita nggak ngerti. Jangankan kita memberantas korupsi, kita melaporkan masalah ayam aja repot, ditindaklanjuti masalah ayam, ya kan? Bagaimana kita membuka yang namanya brankas tadi kan, bunker tadi. Itu kalau mereka berantem, jadi sebenarnya jangan-jangan Presiden Prabowo membiarkan berantem dulu. Supaya saling membuka nih minggu ini bunker yang dibuka, besok brankas, besok mana lagi mau dicari nih. Saling kawal aja, yang ini kawal polisi, yang ini kawal kejaksaan, yang besok kawal KPK. Ya biar mereka berantem supaya aibnya buka semua. Karena kalau kita, dugaan saya, rasa-rasanya sulit gitu. Karena kita saling membuka gitu ya. Iya, karena kita nggak punya kapasitas untuk ke situ gitu. Jadi atau Presiden Prabowo memang memberikan ruang. Sebenarnya Presiden Prabowo ini bagus. Kenapa? Beliau tidak punya intensitas, jadi membiarkan ruang ini untuk kebuka semuanya. Jadi kita apresiasi Presiden Prabowo di situ. Jadi beliau tidak memberikan tidak menghalangi, membiarkan ruang ini kebuka semua gitu. Jadi saya melihat justru Presiden Prabowo memberikan ruang untuk itu. Nah, cuma sentimen pemberantasan korupsi yang jadi terganggu. Itu persoalannya, citranya dalam penegakan hukum. Saya kan bagaimana kemudian kita penegakan hukum tanpa pandang bulu, itu setuju ya. Tanpa pandang bulu, siapapun dia, siapapun orangnya ya harus ditegakkan hukum. Tapi faktanya kan nggak begitu. Begitu kita bicara kemarin Kementerian Semak Belukar, nggak bisa begitu. Made in Jokowi. Itu fakta gitu. Karena mensrea jelas, orang dari amplot, nggak masuk penjara, ya kan? Kalau saya udah masuk itu. Ya. Walaupun dikembalikan. Jadi ini intensitas hukum kita ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ini, jangan bicara berangkas, bang amplot aja nggak bisa kita bereskan. Jangan bicara yang besar-besar gitu kan. Ini amplot aja nggak bisa kita bereskan. Kuncinya di gini ya. Ini yang kecil-kecil aja, jangan kan kita bicara bunker, ini amplot aja nggak bisa. Ini problem kita hari ini, pemberantasan korupsi kita. Jadi memang sangat sayang, sangat sedih kita gitu. Tapi itulah ya, kita lihat aja lah. Karena kenapa saya bilang made in Jokowi? Karena komisioner yang dibentuk itu adalah panselnya Pak Jokowi di akhir masa kepengurusan, betul nggak?
Karena satu presiden hanya ada satu pansel. Mestinya KPK kemarin panselnya adalah panselnya Presiden Prabowo. Diserahkan ke Presiden Prabowo untuk membentuk pansel memilih komisioner. Itu baru KPK made in Prabowo, baru pemberantasan korupsi gas, ya kan? Selesai itu semua. Oke, gas itu, ya kan? Tapi ini kan bayangkan Bang, bagaimana intensitas kita membaca. Pansel yang dibentuk di akhir masa kepengurusannya yang hanya boleh satu presiden satu pansel untuk milih komisioner. Tapi dipaksa di akhir masa di masa jabatannya dia bentuk pansel. Terpilihlah pansel komisioner versi Met and Jokowi sekarang gitu. Sehingga konflik kepentingan berat ketika dengan Menteri Semak Belukar keok barang ini. Itu faktanya. Ya kan ini Semak Belukar kan ada di Malaysia juga. Nah, karena di Malaysia namanya Kementerian Semak Belukar. Ya, kalau di sini nggak tahu apa nama kementeriannya. Yang penting kita kan nggak sebut nama, ya kan? Supaya aman kita Pak Firman. Ya. Kalau nggak saya nanti bingung jalur kemana pulang ini kan. Nah, jadi menteri di Malaysia maksud saya. Urusan amplop. 10 hari itu. Hah? Di tangan Menteri Semak Yuk, Belukar. 10 hari kan? Bagaimana mungkin 10 hari nggak ada menserianya? Cuma saya aneh. Yang ngomong satu kubu padahal gitu. Ya itu Tapi makanya. karena nuraninya beliau bicara. Pakai itu. Ya bagaimana Luar biasa, kita luar bicara biasa. tentang Febri gitu loh. Bagaimana kita mau bicara Febri masih jauh lah Ini bicara. menunjukkan Secara luar biasa loh. objektif, ya silakan. Saya pikir tadi Bung Sugeng akan diam, ternyata bicara juga. Luar Saya biasa. enggak. Saya hormat loh, Bung. Jadi kalau memang ada mensreanya silahkan, ya kan? Kayak kata. Tapi soal KPK tadi nggak bergerak dan seterusnya, Anda setuju nggak dengan itu? Ya tidak setuju, makanya KPK sekarang ini kan Bukan, maksud saya, Anda setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Pang itu benar atau salah? tidak bergerak. Iya. Ya iya, tidak bergerak menurut saya. KPK tidak bergerak. Dalam kasus yang kami laporkan juga kita bolak-balik dimintai keterangan, informasi perkembangan juga kami belum tahu. Katanya mau naik penyidikan juga katanya ya. Mau naik penyelidikan. Ya kalau penyelidikan ini sudah beda kalau di KPK ya. Ya, penyidikan itu Udah syarat tinggal diekspos katanya. Ya ekspos dong ya. Supaya clear nih kasus gitu. Semualah kasusnya termasuk apakah menteri tadi ya. Kalau emang tidak cukup, katakan tidak cukup, jangan disimpan Gantung. kemudian dimainkan ya. KPK kan suka begitu, menyimpan nanti pada waktunya dimunculkan, dikelirkan lah, beri kepastian hukum. Oke. Ya. berarti buat tema minggu depan. Amplop. Nah, intinya Semak Belukar nggak ada di sini. nggak ada. Menteri Semak Belukar hanya ada di Malaysia. Kan Semak Belukar ya. Silakan. Ya itu maksudnya Pak Sugeng, jangankan bicara tentang Febri gitu loh. Ini yang Semak Belukar aja nggak tuntas gitu loh. Nah apalagi bicara yang lebih besar lagi ini kan. Ini apalagi Jadi salah kalau teriak-teriak, ini kejaksaan harusnya diserahkan KPK, nggak selesai juga menurut Anda? ini aja ini nggak selesai. Berarti Apalagi makin jauh menurut saya. Itu kan dugaan saya, Ya, tapi kan bisa salah juga. Kan namanya kita ini kan saya ngomong sebenarnya ketika diundang oleh Bang Aiman, saya menghormati ini aja karena ini kan persoalan hukum ini yang dibahas. Ya udah saya cobalah ada politik-politiknya sedikit kan. Tapi Anda mewaraskan negeri. Iya, mewaraskan negeri dalam konteks Sama seperti segini. Bung Iwan. Common sense gini, artinya hukum itu kan di bawah kekuasaan, ya kan? Ya, ya. Jadi hukum tidak boleh ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan. Jadi kepala nggak jelas. politik kan nggak boleh di sini nih, hukum Ya, harus ya. di sini. Tapi realitanya kan adalah hukum itu ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan, realitas kekuasaan. Mungkin itu juga kasusnya FH sekarang gitu. Tekanan politiknya lebih kuat daripada hukumnya. Harusnya panglimanya tetap hukum, tapi faktanya di Indonesia secara empirik objektif nggak begitu. Hukumnya tidak panglima, tapi politik yang panglima. Hukumnya ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan gitu. Nah, saya kekuasaannya bisa macam-macam. Tetapi intinya sih penegakan hukum kita ya itu tadi, no viral, no justice ya. Penegakan hukum lamban, tidak bertindak cepat. Setelah kasus viral baru kemudian bergerak aparat hukum kita. Nah, itu kan juga miris. Saya juga berduka cita, sedih melihat orang yang maling ayam langsung digebukin meninggal. Anaknya nangis. Ya, sementara ini uang berangkas, uang triliunan nggak diapa-apain gitu. Bahkan di Borgol pun tidak, di Pasar Rompi pun tidak. Bayangkan. Sementara ini yang maling ayam digebukin langsung dihukum mati. Ya kan? Makanya saya tanya nih, setuju nggak kira-kira kalau diperlakukan, misalnya kalau ditanya ke publik nih, apakah setuju diberlakukan hukuman mati bagi semua koruptor? Kemudian, nah itu, nah mestinya ini harus dijadikan survei ini.
Kalau 99,9% setuju, harus memang saya mendukung Prof. Mahfud itu memang harus diterapkan hukuman mati ini. Oleh hakim, karena undang-undangnya sudah ada. Iya, katanya pelanggaran HAM, termasuk perampasan aset, pelanggaran HAM. Jadi Republik nggak jadi berjalan ini kalau pelanggaran HAM terus. Nah, tadi ya mengambil aset dan dimiskinkan kan? Mengambil aset dan dimiskinkan. Nah, kemudian pembuktian terbalik ya perlu juga ini pembuktian terbalik bagi pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar. Ini gimana? Perlu juga dipersiapkan aturan mainnya supaya ini kekayaan yang tiba-tiba mendadak besar-besar ini ya harus ditindaklanjuti nih. Banyak sekarang bunyi itu, berapa kasus saya lihat tiba-tiba rekeningnya besar banget itu. Padahal dia pejabat gajinya nggak segitu gitu. Nah, perlu ada pembuktian terbalik bagi pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar kekayaannya. Itu menurut saya juga harus diseriuskan oleh Presiden Prabowo. Jadi apakah setuju diberlakukan undang-undang perampasan aset untuk mengambil alih aset dan memiskinkan? Saya pikir masyarakat juga setuju kan? Mungkin 80-99% juga setuju. Nah, tinggal bagaimana ini akan dieksekusi atau tidak gitu. Nah, saya berharap Presiden Prabowo betul-betul mau mendengar ini dan akan disahkan meskipun dianggap melanggar HAM gitu. Karena kan melanggar HAM ini juga masih complicated, menyimpan masalah juga. Tapi kemudian ketika tidak ada penegakan hukum yang jelas ya kita juga menjadi sedih gitu melihat Indonesia hari ini babak belur hukumnya. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum juga menjadi problem, nanti akan menurunkan approval rating terhadap Presiden Prabowo, level confidence bisa turun karena orang di Indonesia itu hanya percaya ya 3 hal. Mereka tidak makan, pernah saya bilang di sini kan, dia tidak makan dia bisa cari makan sendiri, tidak ada keamanan dia cari keamanan sendiri. Tapi kalau dia tidak ada lagi kepercayaannya terhadap pemerintah, distrust, itu musibah negara. Bahkan tidak makan tuh tidak lebih berbahaya ketimbang tidak berbahaya dibanding kepercayaan. 2 ini boleh hilang. Tapi yang makan dan apa tadi? Keamanan. Keamanan boleh hilang. Dia bisa cari keamanan sendiri. Makan dan keamanan boleh hilang. Dia bisa cari keamanan sendiri kan? Oke. Tapi ketika kepercayaan itu runtuh, itu yang nggak bisa. Negara itu akan problem tersendiri, divided state itu kan. Jadi artinya memang kepercayaan ini harus dijaga oleh Presiden Prabowo karena ini barang mahal, barang mewah, memulihkan animo kepercayaan publik, maka semua penegak hukum hari ini ya harus diganti kalau nggak beres gitu. Menteri-menteri yang tidak berpihak pada tidak pro rakyat harus diresapel oleh Presiden Prabowo. Karena begini, saya khawatir aja. Ketika Presiden Prabowo memberikan ruang kepada sisa-sisa lama, ya, khawatirnya mereka membangun kekuasaan baru, membangun kekuatan baru untuk menjatuhkan yang the ruling party, itu yang saya khawatirkan. Karena diberikan ruang untuk mereka membangun kekuatan baru. Makanya sisa-sisanya harus dibumi hanguskan. Tapi kan Presiden Prabowo selalu saya bilang, saya dituduh adu domba, nggak suka orang bersatu. Tapi kan ulah dari 3 cabang kekuasaan kita ini jadi ribut negara ini karena nggak beres kejaksaannya, kepolisian dan KPK-nya gitu. Nah artinya menurut saya jangan berikan oleh Presiden Prabowo ruang untuk mereka untuk menyusun kekuatan baru, dan itu justru kalau dalam Machiavelli Leviathan itu kalau kita nggak penggal lehernya, siap-siap leher kita dipenggal. Itu ekstrimnya Machiavellian. Itu ilmu berkuasa. Kill or to be killed. Nggak ada pilihan. Tapi nggak segitu-gitu banget lah. Tapi intinya dimatikan aja yang akan mengganggu kekuasaan Presiden Prabowo. Menurut saya itu jalan terbaik untuk Presiden Prabowo gitu. Dimatikan maksudnya ininya diganti gitu, bukan arti harfiah. Jangan dipenggal. Maksudnya itu kan bahasa Machiavellian aja. Oke, baik. Bung Pitra, Anda punya komentar soal penanganan hukum secara umum terkait dengan kasus ini? Saya Anda sempat menyebutkan, saya masih ingat beberapa waktu lalu, bahwa kasus ini sebenarnya kalau mau dibuka ada puluhan triliun kasus Febri ini. Bang Aiman, saya kira kemarin ada sekitar 6 orang yang kalau kita paparkan di situ. Mas Sugeng itu 36,6 triliun ya? 36,6 triliun. Oke. Jadi Bang Aiman, 39, nambah lagi. 39 triliun, hampir 40 triliun di kasus Febri Adriansyah. Dugaannya. Oke, silakan. jadi kan sebelumnya sudah pernah saya jabarkan di Rakyat Bersuara episode sebelumnya. Dan itu sudah saya singkat nama-namanya. Dan sekarang nama-nama itu sudah ada tersangka setengahnya. Iya, iya. Ya kan? Kemarin saya sebut NH udah tersangka. Ya kan?
kemarin saya sebut ada DR, udah tersangka sebelumnya itu. NH yang terbaru pekan lalu ya. Iya, Oke. itu kan udah kita kupas itu sebelum dia tersangka. Ya. Terus ada saya sebut yang namanya FH. Ferry Boboho tadi yang disebutkan. Ong Kiri Wang. Terus ada saya sebut namanya terkait dengan AN. Itu belum. Iya, karena menurut saya dia sangat dekat sekali dengan orang besar. AN ini sangat dekat dengan orang besar. Ya, jadi kita lihat saja dari skema yang saya sebutkan itu tinggal 2 lagi yang belum. AN dan FH. FA. Iya. FA ini bukan FA yang lain. FH. FH. Iya. Oke. Jadi tapi ada FH lagi. kan udah dititipkan di LPS. Tapi ada lagi kuda hitamnya. TK. Tadi disebutkan juga. Jadi nanti kita lihat aja gimana endingnya. Tapi ya itu jangan semuanya dulu bang. Kan saya bilang tadi kalau semuanya itu terungkap. Itu yang saya bilang masih 1 senti itu. Iya. Ya. Ini 100 meter Iya. jauh nih. Kalau ini semua diungkap, ini banyak bang. Banyak, ya kan? Karena dari segi kerugian saja sudah mencapai untuk potensinya yang saat ini 34,6 T tadi. Bahkan tadi 39. Bertambah lagi kan? Tapi kalau memang Jadi kalau kasus Febri Adrian saya nanti bisa sebut. Ini kerugian negara atau uang yang berputar. iya kerugian negara. Kerugian negara. Iya. Hampir 40 triliun Dan rupiah. saya yakin ini akan mencapai ratusan Triliun. sepanjang ini dilakukan penyidikan hukum. secara terbuka. Semuanya. Oke, Bisa mencapai ratusan triliun. Di atas 100 saya triliun. juga meminta Luar biasa. agar rekan-rekan penyidik kemarin ya dari kejaksaan yang telah melakukan Bentar. Kalau di atas 100 triliun potensinya, ini adalah korupsi yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. kalau ini buka-bukaan. Akan menjadi kasus korupsi yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Oleh penegak hukum mungkin dibatasin. Oleh penegak hukum. Oleh penegak hukum. Oke. Ya. Oleh penegak hukum. Jadi makanya saya bilang ini adalah kasus besar. Makanya kalau ini dibuka semua, Grupnya R dan terakhirnya ya Tengahnya? 3 ada. Tengahnya. Tengahnya saya simpen dulu. Pakai. Atau saya Tengahnya pengen belum. pakai. Tengahnya belum. 5 belum selesai. 5 ada. Jadi R belakangnya T. Nah, tengahnya? saya sembunyikan dulu. Karena Bang Sugeng suka dalam bikin kejutan. permainan ini ya, ada juga kelompok-kelompok profesional yang menjadi bagian daripada Ya. mafia ini. Ya. Ya. Kelompok profesional itu apa? Advokat. Ya. Tapi Oke. bukanlah kawan saya ini. Beliau Nah. profesional benar karena Iya. datang ya. Tapi oleh penegak hukum, Hah? ini bisa jadi kasus yang paling besar yang pernah terjadi dalam Betul. sejarah Indonesia. Dan pada level yang paling tinggi ya. Ya. Paling tinggi ya di sejak reformasi ya gitu ya. Tapi yang menariknya Bang Aiman ya, kasus ini adalah kasus yang sangat sederhana. Mengapa? Saya ingat sekali waktu dengan Pak Saud membongkar kasus IKTP, bagaimana sistem pencucian uangnya itu tidak pernah ada uang ditimbun. Tidak pada ada emas sampai 74 kilo. Oke. Walaupun kerugian negara 2,2 triliun. Jauh lebih susah. Kemudian uangnya tunai ya dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura, kemudian rupiah ya, dan ada di Indonesia. Ya, kalau jadi sekali lagi tidak mungkin kasus ini pertama bisa dilokalisir, harus Dibuka. dibongkar semuanya. Kenapa? Karena ini sangat sederhana. Dulu waktu kita IKTP, Kasus ini sangat sederhana. karena di IKTP bagaimana ada namanya sistem hawala. Ya, sistem hawala itu bagaimana uang yang di dalam luar negeri itu tidak keluar, yang di luar negeri tidak ke dalam. Artinya, ya mereka sudah sangat canggih transaksinya. Ya, tapi ini sampai menumpuk uang sebanyak itu, emas sebesar itu. Ya, salah satu permasalahan lagi selain undang-undang perampasan aset, memang kita belum ada namanya undang-undang pembatasan pemakaian uang tunai sama aset dan logam mulia.
Ya itu harus juga ada. Jadi jangan sampai nanti ketika ada orang menimbun uang, dia mengatakan ini untuk usaha. Ada harusnya semua pakai transaksi keuangan. Seperti itu. Termasuk logam mulia. Logam mulia harusnya digital. Jadi ketika orang punya 74 kilo sebagai itu tercatat. Ya misalnya di Antam dan sebagainya. Jadi kembali lagi ya ketika uangnya ada ya mau bagaimanapun upaya alibinya ini punya siapa untuk apa itu akan sangat mudah dimentahkan. Karena ini ada korupsi yang sangat sederhana. Termasuk uang itu dan emas itu punya Don Rito. Nah, sebentar, saya kasih Itu tambahan sangat konsep mudah ya. untuk dijawab. Konsep kepemilikan money laundering-nya dalam sederhana sekali nih. KUA Perdata ya. Dalam KUA Perdata ada konsep kepemilikan dengan konsep namanya eigenar, ya. Eigenar itu konsep kepemilikan di mana seseorang yang menguasai aset yang berada dalam kekuasaannya itu dinyatakan sebagai pemiliknya, ya. Ini kan terjadi perdebatan ini punya Don Rito segala macam. Ada satu pernyataan FA yang menyatakan itu rumahnya, Ya, yang disentul ini ya. yang rumahnya sentul. Maka dalam konsep eigenar rumah itu sebagai miliknya, maka segala barang yang ada di sana harus dinyatakan dalam konsep eigenar adalah sebagai miliknya. Ya, oleh karena ini penyidik harus mendalami nih konsep ini, ya konsep hukum eigenar ini yang ada. Nggak mungkin nitip dan seterusnya. Iya dong, jadi begitu ya. Oke, silakan Pak Pitra. Kalau saya jadi mahasiswa mungkin saya bertanya kan gitu. Apakah benar ada brankas ukuran 2x2x1 di radio dalam? Apakah benar ada brankas di kamar anaknya 2x2x2? Ini belum terungkap ini. Kan kalau saya boleh bertanya, ini kan masih bertanya. Terus Bertanya tapi udah tahu jawaban. iya, apakah Sebentar, benar juga di rumah radio dalam 2x2x1 brankas. Ya. Di kamar anaknya Ada dua. 2x2x1 juga brankas. 2 meter kali 2 meter luar biasa loh brankas. ada 2 Bangker, brankas? ada bangker. Ini kalau saya jadi mahasiswa ya. Ini sebentar, ini kalau 2x2 kurang lebih segini loh nih. Ini sekitar 3 meter lah ya. 2/3 ini. Dan tingginya kurang lebih segini. Ini 2x2. Ya. Artinya itu harus dijawab oleh orang yang Besar sekali. punya kewenangan. Makanya kemarin saya terkejut ketika teman-teman tim 9 akhirnya memutuskan untuk menggeledah. Karena bagi saya ini sudah terlalu lama. Ya. Akhirnya kan hanya dapat dokumen. Dalam teori ketika suatu tempat ditemukan uang dan sebagainya, ya seharusnya tempat lain juga ditemukan. Ada banyak yang belum terbongkar ini. Bagi saya banyak belum terbongkar. Makanya bagi saya sebenarnya lebih baik tidak usah digeledah. Daripada kemudian digeledah, tapi harapan masyarakat kan pada tinggi kan, karena tempat tersebut kan dijaga banyak orang. Di Sentul itu cuma berapa orang bang? 1 kalau tidak salah, 1 apa 2 gitu kan? Itu aja ternyata ditemukan ratusan miliar sama 74. Maksud lu mungkin di situ lebih gede gitu. Iya, pasti Oh gitu maksudnya dia. Maksud lu juga begitu. Dan tadi yang Tapi disebutkan ternyata mungkin kan nggak ditemukan pertanyaannya- apa-apa. Pertanyaannya Bung Pitra, ada 2 brankas 2x2x1 meter, bisa jadi isinya lebih besar dari apa yang kemudian telah ditemukan selama ini. Itu tapi kan kemarin sudah digeledah dan tidak ada konfirmasi apakah ada brankas, benar nggak bang? Ya kan hanya ditemukan dokumen terkait TPPU. Nah bagi saya daripada kemudian menggeledah hanya sekedar formalitas dan kemudian hasilnya tidak seperti yang benar kata Pak Arthur diharapkan masyarakat, lebih baik tidak usah, biarlah menjadi misteri di situ apa. Kan bagi saya gitu. Daripada kemudian digeledah. Biarkan masyarakat dan netizen yang membongkar. Iya, biar masyarakat dan netizen membongkar. Karena netizen itu bagi saya ketika kasus ini itu lebih penyidik dibandingkan penyidik. Iya, karena netizennya sebagian juga intelijen gitu kan. Gitu kan. Tapi kalau saya Tahu siapa aja netizennya. Kalau saya boleh berandai-andai, jikalau itu dimasukkan emas yang tidak ada capnya, kemungkinan itu akan muat 77 ton. Yang tadi Anda pertanyakan tadi. Yang mana nih? Boleh berandai-andai. Oke, gimana? Kalau seandainya dimasukkan itu emas ke dalam 2 brankas itu, kemungkinan itu akan muat 77 ton. 77.000 kilogram emas. Luar biasa. Oh iya, saya perlu jelaskan, emas itu kan namanya adalah emas cukim. Apa tuh? Jadi emas itu yang tidak ada sertifikatnya. Oh iya, nggak ada capnya, Antam Kemudian dan seterusnya ya. diduga dilebur dari
tempatnya kita nggak tahu nih, asalnya juga harus ditelusuri Ya, kan. apakah ilegal atau enggak? Ya, tapi yang jelas pasti udah bukan emas Antam. Betul. Ya kan? Nah, itu yang menarik. Kenapa punya emas Cukim sebanyak 74 kilo padahal bukan pedagang emas. Ya kan di situ juga ada peluburan emas. Jadi misteri ini ya itu banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau Anda memikirkan itu kemungkinannya dari mana emasnya? Nah, bisa pertama ada tempat untuk meleburkan untuk menjadi emas itu. Oke. Nah, kemudian emas itu sumbernya dari mana? Dari tambang kah? Tambangnya itu tambang apa? Kalau tambang-tambang legal pasti ada capnya. Oke. Ya kan? Nah, apakah dari tambang ilegal misalnya? Iya. Ya kan? Itu dugaannya pasti banyak. Karena tadi nggak ada cap gitu kan. Dan kemudian nilainya ya. Nah, ini nilai kan juga pasti jauh dari Mas Antam. Dalam beberapa kasus kasus-kasus tindak pidana korupsi yang kita geledah termasuk kemarin baru yang wali kota itu kan masnya pasti Mas Antam. Iya. Yang Pak Jarov kan masnya Antam Pak ya. Iya. Saya lihat sendiri kok orang Resmi, Antam. oke. Resmi gitu kan. Nah ini Ini nggak menarik. resmi. Iya inilah yang tambah menjadi bagi saya jump scare dari kasus ini. Begitu banyak tautan-tautannya. Begitu Mas. Begitu banyak misteri, begitu banyak jump scare, ya. Jump scare. Yang menakutkan sesungguhnya. Menakutkan. mengejutkan. Kemudian jikalau saya penyidik dan penegak hukum, saya akan bertanya, ini kan kembali penyidik tadi mahasiswa. Kalau saya penyidik dan penegak hukum seumpamanya nih, saya akan bertanya sejak periode 2022 sampai Maret 2026, apakah ada tukang dahulu di Sentul? Sehingga tukang itu menggali sebuah terowongan. Apakah itu kolam renang atau bunker saya nggak tahu. Pasti akan saya tanya kalau saya seorang penyidik seperti itu. Oke. Ada yang digali di Sentul. Itu pertanyaan kan? Apa isi dalam galian itu? Kurang lebih gitu. Makanya kalau saya penyidik saya akan cari apakah dulu ada tukang sejak 2022 sampai Maret 2026. Apakah ada tukang di Sentul yang membangun kolam renang atau apa, kan kita nggak tahu. Kalau saya penyidik saya akan kejar ke situ. Oke. Gitu. Dan kalaupun ada, berarti hartanya masih tersimpan di sana. Hipotesa boleh aja. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami.